Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan nikmat yang banyak kepada kita pada subuh ini, subuh yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Hampir setengah kita berada di bulan suci Ramadan. Selalunya kita harus berdoa kepada Allah semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijaga kita sebagai orang-orang yang bertakwa, umur kita menjadi umur yang barokah, panjang umurnya, banyak amal solehnya. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengambil nyawa kita, selalu kita berdoa tentunya dengan rangkaian amal. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, yang dengar dari Baitur Rahman dan dari Jadati, meninggal dalam husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam kita selalu sajikan kepada Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus Rasulullah dalam kehidupan kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita minggu yang lalu bagaimana Ramadan ini membentuk gaya hidup. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulang sedikit supaya nyambung pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 26 menyebutkan bahwa takwa itu adalah pakaian. Dan fungsi pakaian dalam ayat ini itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa pakaian yang Allah turunkan kepada manusia dia mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah menutup aurat. Fungsi yang kedua, dia menjadi perhiasan dalam kehidupan dunia. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi fungsi pakaian di samping menutup aurat, dia menunjukkan kelasnya. Artinya, seseorang itu bisa kita bedakan lewat penampilan keseharian dia. Apakah pakaian yang dia pakai? Pakaian ini bukan hanya baju, tapi juga kendaraan yang dia gunakan, jam tangan, handphone. Itu menunjukkan kelas dia, membedakan antara satu dengan orang yang lain. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa libasut taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Di dalam tafsir, libasut taqwa ini dimaknai adalah pakaian maknawi. Kalau bahasa anak muda sekarang, inner beauty, kecantikan yang muncul dari kepribadian seseorang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apalah gunanya kita memakai jas? Apakah gunanya kita memakai baju jubah ataupun menggunakan serban sebagaimana jemaah yang ada di sini pakai peci yang pecinya berbeda-beda? Tapi kalau kemudian penyikapan kita, cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita memperlakukan orang lain itu kita lakukan dengan cara yang kasar, menghina. Sedekah kita banyak, tapi kemudian sedekah itu diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan bagi orang penerima, maka itu tidak menunjukkan kelasnya dia sebagai orang yang bertakwa. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pakaian takwa yang harus menghiasi kehidupan kita, kepribadian kita, perilaku kita, yang itu kemudian memberikan kedudukan tersendiri bagi kita di tengah-tengah masyarakat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah harus dibingkai dengan nilai-nilai ketakwaan. Inilah yang dimaksud dengan bagaimana pakaian takwa maknawiyah ini membingkai ritme kehidupan kita sehari-hari. Kemarin kita sudah bahas 3. Yang pertama, pakaian takwa itu menjadikan kita dengan puasa bulan suci Ramadan ini muraqabatullah, kita merasa dekat dengan Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Mudah-mudahan semakin banyak kita berpuasa, omset kebajikan kita lebih banyak, kesalahan kita semakin minus, maka rasa Allah itu dalam kehidupan kita semakin terasa.
Nggak ada perbedaan ketika kita sholat subuh di Masjid Raya dengan sebentar lagi kita bekerja di kantor ataupun di pasar. Allah hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita berkendaraan, Allah hadir ketika kita berkendaraan. Jangan kemudian pisahkan taat sujud didapat di dalam masjid, kemudian kita kufur kepada Allah ketika dagang, nipu karena ingin mendapatkan keuntungan di bulan suci Ramadan, ingin ketika hari raya nanti punya uang yang banyak, tapi kemudian Allah dibuang, Allah tidak hadir dalam transaksi keuangan yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian takwa itu adalah menekan hawa nafsu, memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Karena Ramadan mengajarkan hal itu. Yang terakhir, yang kemarin kita jelaskan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan kriteria halal sebagai sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Ada makanan kalau nggak halal nggak kita makan. Kalau ada sesuatu yang diberikan kepada kita, kita akan tanya dulu, ini sumbernya halal apa haram. Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah menjadi gaya hidup pakaiannya orang-orang bertakwa. Nah, pada pagi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk kepada perilaku secara maknawi yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, dan itu bermuara pada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 133 134. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'aafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini orang-orang takwa mempunyai pencirian yang itu kemudian harus mewarnai sikap perilaku kita dalam memaknai kehidupan ini. Apa sikapnya? Segera bertobat apabila melakukan kesalahan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kamu mencari maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga seluas langit dan bumi, dijadikan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan tidak berdosa. Yang tidak berdosa, yang tidak melakukan maksiat hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang bertakwa ketika dia melakukan kesalahan, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berhubungan dengan dosanya ataupun dengan haknya Allah, maka dia bertobat. Kalau itu berhubungan dengan hak manusia, maka dia datang untuk meminta maaf. Jadi tidak ada istilah gengsi. Yang tua kalau buat salah kepada anak muda, maka dia akan datang untuk meminta maaf. Yang muda apabila melakukan kesalahan kepada yang tua, dia juga datang untuk meminta maaf. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Kita teringat bagaimana Rasulullah ketika di hujung kehidupan beliau berkhutbah dan mengatakan, "Wahai saudara-saudaraku, apabila ada di antara kalian yang pernah aku zalimi, maka maafkan diriku. Kalau tidak, kemudian silakan kalian menuntut balas terhadap apa yang pernah aku lakukan." Subhanallah, Rasulullah yang tidak melakukan dosa, yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih mengatakan seperti itu. Kalau ada orang yang pernah kusakiti, yang pernah aku zalimi, maka silakan tuntut balas sehingga aku bisa meminta maaf kepada orang tersebut. Sehingga ada sahabat yang dia cukup cerdas juga. Dia tunjuk, "Ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, apa kesalahanku? Aku pernah di perang Badar ya Rasulullah. Pada waktu itu engkau ingin mencambuk, ternyata engkau mencambuk punggungku. Aku menuntut balas." Sahabat yang lain geram. Kok ada orang yang seperti ini? Masya Allah. Lalu kemudian Rasulullah memberikan cambuknya. "Wahai Ali, berikan cambuk kepada dia, biar dia kemudian mencambuk diriku." "Ya Rasulullah, ketika aku dicambuk, aku tidak punya pakaian pada waktu itu." Gemuruh para sahabat menangis. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak tega. Orang
tai dicambuk di depan mata mereka. Kalau Rasulullah SAW membuka baju, dan ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini hanya melakukan trik. Apa yang dilakukan? Kemudian dia memeluk badan Rasulullah SAW dan dia menangis. Dia mengatakan, mana tega kami yang mencintaimu ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa engkau melakukan hal ini? Aku ingin tubuhku bersentuh dengan tubuhmu ya Rasulullah, tanpa ada pakaian. Lalu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersentuhan tubuhnya dengan tubuhku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Subhanallah. Ini Rasulullah. Kita penuh dengan maksiat, kita penuh dengan ungkapan yang terkadang menyakiti saudara-saudara kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ampunan Allah itu sangat luas. Maka bagi seorang yang menyatakan dirinya takwa, dia menjadikan takwa itu sebagai pakaiannya, maka jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Hatta orang tua dengan anak. Kadang-kadang orang tua merasa gengsi. Pokoknya yang dibilang sama orang tua itu salahnya pun betul. Padahal dia tahu itu salah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah pakaian takwa yang pertama, yaitu secara inner beauty, bagaimana kemudian perilaku atau bersikap kita sebagai seorang yang bertakwa. Jangan pernah merasa malu untuk meminta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka itu yang gemar melakukan infak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sakit. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya sangat luas. Gemar berinfak ini enggak ada hubungan dengan Ramadan. Artinya itu menjadi gaya hidup. Tidak ada hari yang kita lalui kecuali kita punya infak. Tidak ada hari yang kita lalui uang kita banyak ataupun tidak, maka kita berinfak. Infak itu beda dengan sedekah. Maknanya hampir sama, tapi infak itu lebih makna kepada materi. Kalau sedekah bisa non materi. Saya tidak punya uang untuk membangun masjid, saya sumbangkan tenaga saya untuk membersihkan masjid, mengepel masjid, mengangkat semen, mengaduk semen dengan pasir untuk ngecor masjid. Itu sedekah dari sisi fisik, ya fisik. Tapi ketika bicara infak, itu bicaranya harta. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra, dia menafkahkan, mengambil sebahagian dari pendapatan dia untuk kemudian dinafkahkan di jalan Allah. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada hadis ketika seseorang meninggal dunia, bila mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Ada 3 yang akan tetap bertahan setelah kita meninggal dunia. Apa dia? Sedekah jariyah, sedekah yang terus pahalanya bergulir. Nah, sedekah ini umum luas sifatnya. Saya sebagai seorang dosen ngajar anak-anak, dengan ilmu itu dia kemudian belajar lalu mengajarkan orang, dia beramal, sedekah, pahala itu akan terus mengalir untuk saya. Para ulama dalam menafsirkan hadis ini, yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah harta yang diwakafkan. Nanti kita bahas pembahasan yang lebih luas. Bagaimana bi'rul ruma'at, sumur ruma'at yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan ketika ada seorang Yahudi di musim paceklik menjual air di mana sumurnya di kota Madinah tidak pernah kering. Dia jual dengan harga yang sangat tinggi. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, barang siapa yang ingin membantu kaum muslimin, beli sumur itu. Datang Utsman dengan kepiawaian bisnis dia menjadikan hartanya itu bergulir untuk kepentingan kaum muslimin. Maka kemarin kita pernah membahas sebelum Ramadan di sini, harta itu menjadi sumber kebaikan atau sebaliknya harta itu membawa fitnah dalam kehidupan kita. Tapi Utsman bin Affan menjadikan hartanya sumber kebaikan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk kaum muslimin. Bukan hanya dalam waktu itu, sampai sekarang pun terasa. Dari hasil bi'rul ruma'at itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih ada rekening Utsman bin Affan di Bank Ar-Rajihi di kota Madinah. Coba bayangkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Utsman di mana sekarang? Sudah meninggal dunia.
1400 tahun yang lalu, tapi hartanya masih berputar sekarang dalam untuk kepentingan kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ingin mengingatkan kita bukan pada jumlah yang besar, tapi pada kebiasaan kita untuk berinfak. Kalau bapak ibu menentukan setiap hari saya harus berinfak, silakan. Tapi berapapun terserah, tapi setiap hari ada. Beda pak, infak 1 juta 1 bulan sekali dengan infak setiap hari 10.000. Oh jumlahnya kan lebih besar 1 juta, benar dari sisi jumlah, tapi kontinuitas amal pak. Di sini yang kemudian perlu kita asah diri kita, bagaimana ini menjadi habit. Jadi berinfak itu menjadi habit, apalagi di waktu pagi sebelum matahari terbit. Ada 2 malaikat, Allahumma a'ti munfikan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Itu setiap pagi ada 2 malaikat yang mendoakan kita. Ya Allah, bagi mereka yang gemar berinfak, mudahkan rezekinya, tambahkan. Kalau mereka pelit, pikir, maka hancurkan hartanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, infak ini dahsyat sekali. Rasulullah pernah berpesan kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolak api neraka, hijab api neraka dengan dirimu, walau hanya dengan bersedekah 1 biji kurma. Surah Al-Munafiqun juga menjelaskan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ini bagi mereka yang menjelang kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, tunda sedikit kematian kami. Untuk apa? Untuk sholat tarawih, untuk puasa, untuk zikir. Tidak. Wa asaddaq, aku ingin bersedekah. Sedekah bekerja untuk 2 kehidupan, dunia dan akhirat. Ini pakaiannya orang bertakwa. Jadi jadikan ini sebagai gaya hidup. Kalau lewat challenge, berapapun ada duit silakan masukkan. Kalau sudah memberikan kebaikan, jangan pernah kemudian menghina orang yang menerima. Itu pakaiannya orang bertakwa. Yang ketiga, wal kadhiminal ghaidha, mereka yang bisa mengelola marah. La taghdab walakal jannah, jangan marah masuk surga. Saya kemarin ada diskusi, ada seorang yang menurut saya, Ustaz, ya ini ada gini ada masalah. Saya tanya, siapa sumber masalahnya? Tidak bisa kita cerita, Ustaz, kita sedang puasa, takut dosa. Jadi kapan kita bahas? Nanti malam setelah sholat tarawih. Saya tanya, habis tarawih boleh ngomongin orang? Karena puasa dia menahan diri, tapi setelah buka puasa, boleh. Jamaah yang dilakukan oleh Allah, wal kadhiminal ghaidha, itu kadang-kadang bapak ibu bisa menahan amarah ketika berpuasa. Dibuat risih sama anaknya, dibilang sama ayah orang tuanya, ini bapak nggak marah nih lagi puasa, tunggu nanti buka puasa ya, tampar. Bisa ditunda pak. Jadi orang puasa itu bukan nggak marah pak, kita berhak marah pada tempatnya. Tapi wal kadhiminal ghaidha, dia mengelola amarahnya. Dia sepatutnya marah, dia berhak marah, tapi dia tidak marah. Ini orang pak, kalau dia sering-sering marah, orang itu sudah bisa mengukur kekuatan orang tersebut. Tapi orang itu biasa saja, dia menyabar, nggak marah, gitu kan? Tapi kalau dia marah, itu orang takut. Tak pernah saya lihat dia marah. Sekali ini dia marah ke saya. Oh iya, nah itu lagi kira. Kenapa? Karena orang yang bisa mengukur pak. Tapi kalau siapnya marah, dia sebentar-sebentar marah, dia akan bilang, memang lagi itu dia. Biasa ya, itu diukur. Maka seorang muslim, seorang yang bertakwa, yang menjadikan takwa itu pakaian kehidupan dia itu tidak akan obral marah, dia akan mengelola marah, bukan tidak marah. Maka Rasulullah mengatakan, jangan marah, kamu masuk surga. Mudah kan? Mudah Ustaz kalau saya bilang. Cuman kalau sedang kejadian, hati-hati juga Ustaz kan gitu kan. Karena ketika kita marah itu setan datang pak. Ya kita bisa merasakan, termasuk saya sendiri. Ketika sudah mulai marah dibuat masalah oleh anak, itu adanya bisikan, ambil air siram, tampar, tendang, gitu kan. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita kalau kita sedang marah dalam keadaan berdiri, ubah posisi, duduk. Kalau sudah duduk masih marah, ya berbaring. Kalau berbaring juga masih marah, pergi aja tinggalin dia. Kalau enggak, itu jadi itu marah. Jadi kita lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, wal 'afina 'anil nas. Ini menarik sekali ayat ini. Mampu untuk memaafkan orang lain.
Pertanyaannya, apakah perlu minta maaf? Bagi orang yang bertakwa, kalau dia buat salah sama orang, segera bertobat, segera minta maaf. Itu resepnya. Kalau saya buat kesalahan dengan bapak, saya segera datang minta maaf sama bapak. Tapi bagi orang yang dizalimi, pakaian takwanya adalah sebelum saya minta maaf, saya sudah memaafkan. Tidak ada. Bapak buat kesalahan sama istri, lalu bapak datang minta maaf sama istri, lalu istri mengatakan, "Bang, sebelum abang melakukan pun adik sudah mengikhlaskan dan memaafkan abang." Tidak. Itu orang-orang yang bertakwa. Jadi dia yang dimuliakan oleh Allah tidak akan mengeluarkan kata-kata ini, "Yohanileke maaf." Gitu. Maka nanti ada pembahasan di kalangan para ulama, siapa yang lebih hebat? Mereka yang bisa mengelola amarah dengan mereka yang kemudian memaafkan orang. Karena kan kalau saya marah, saya kan berhak marah, itulah artinya. Tidak boleh kita marah. Artinya di dalam Islam itu tidak boleh marah tanpa sebab. Ketika kita marah, kita punya sebab, berhak untuk marah. Tapi kita tidak marah, malah kita memaafkan dia. Masya Allah. Ini perkara yang besar. Maka Rasulullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya pernah membaca, kedudukan mereka yang memaafkan tanpa diminta maaf sama orang lain, itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan mereka yang sepatutnya marah tapi tidak jadi marah. Saya marah sama dia, tapi saya tidak akan pernah memaafkan dia. Mana lebih tinggi? Saya memaafkan dia walaupun dia memang sudah menyakiti hati saya. Maka nanti di akhir ada kisah Rasulullah SAW itu menceritakan akan ada seorang pemuda yang dia sudah dijamin masuk surga. Tidak maaf namanya, dia sudah dijamin masuk surga. Kalau bilang terompah, kita tahu dia masuk surga karena terompahnya. Rasulullah mengatakan, "Aku mendengar terompahmu sudah ada di dalam surga." Lalu ditanya, "Apa amal yang kamu lakukan?" "Tidak pernah aku berwudu kecuali setelah wudu aku melakukan sholat 2 rakaat." Diketahui, tapi pemuda ini tidak disebutkan, rojul namanya, seorang pemuda yang datang. Rasulullah mengatakan akan tiba satu orang pemuda yang dia sudah dijamin masuk surga. Amr bin As datang ke pemuda ini, dia ingin tahu apa amal ibadahnya. Tidak berani nanya, tapi dia ingin hidup di rumah pemuda ini, ingin lihat. 3 hari 3 malam, tidak ada yang spesifik, biasa standar sebagai orang muslim. Sholat dilakukan, kehidupan keseharian dia dilakukan. Sehingga pada malam yang ketiga, karena Utsman kemudian tidak menemukan ada hal yang spesifik, maka dia tanya, "Sebenarnya saya tinggal di sini karena ingin mengetahui apa yang dikatakan oleh Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Kamu sudah dijamin masuk surga." Ini tidak ma'ruf orangnya, tidak ada dalam periwayatan siapa namanya. Maka kemudian dia mengatakan, "Tidak ada yang spesifik, wahai Utsman, wahai Amr bin As." Lalu dia mengatakan, "Ada satu pekerjaan yang tidak pernah aku lupakan sebelum aku tidur. Ini kata kuncinya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika ada orang yang menyakiti hatiku hari ini, maka sebelum mata itu terpejam, ya Allah, maafkan dosa-dosa mereka." Insyaallah. Maafkan dosa-dosa mereka. Jadi dia memaafkan sebelum orang meminta maaf. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ini bisa menjadi gaya hidup kita, menjadi inner beauty, kita sangat mudah dan sangat tenang dalam hidup. Kemanapun kita pergi, kita merasa tidak punya musuh, nggak takut. Kemanapun kita pergi, hati kita akan tetap tenang dan damai. Kenapa? Karena kita bersama Allah, kita hidup dengan gaya yang diinginkan oleh Allah. Insya Allah, ketika Allah jatuh cinta kepada kita, di bahasa anak muda sekarang, ketika Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, maka dunia dan langit akan bekerja untuk orang itu. Apa buktinya? Buka surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ketika takwa itu menjadi pakaian, tidak ada masalah yang tidak punya jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak tahu kita ada masalah, butuh uang, ada saja cara Allah menghadirkan rezeki dalam kehidupan kita. Inilah hakikat jemaah yang dilakukan Allah, ketakwaan yang selalu diulang oleh khatib ketika hari Jumat, bahwa kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, takwa itu menjadi gaya hidup kita, takwa itu menjadi pakaian kita.
Bukan hanya pada penampilan kita menggunakan jas, menggunakan jubah, menggunakan kopiah, bajunya harga mahal. Bukan hanya itu, tapi munculkan ketakwaan dari inner beauty yang ada dalam posisi kita, dalam pemahaman kita, menjadi perilaku keseharian kita. Dimanapun kita berada, kita akan dicintai oleh banyak orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang bertakwa sepanjang hayat sampai Allah menjemput nyawa kita. Jangan jadikan takwa sebatas bulan suci Ramadan, karena kita tidak hidup hanya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, warakahkan umur kita, ketika nanti Allah mengambil nyawa kita, kita meninggal dalam husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.